rindu pementasan, rindu tontonan rakyat. Nggak ada gitu. Mau nonton offline nggak ada, studio teater tutup, kami hadir. Di era sekarang kita nggak pernah mengira bahwa akan ada hal semacam ini, pandemi yang membunuh semua kegiatan apapun itu, perekonomian dan sebagainya, hampir semua terbunuh karena ini, terutama seni pertunjukan juga. Terus gimana menurut jenengan cara orang-orang ini untuk berrevitalisasi tentang adaptasinya mengenai ini, terutama teater-teater rakyat ini kayak Wayang Timong dan sebagainya? Nah, lu jawab. Dan larinya ya juga ya di internet ki kon virtual. Tapi untuk promosi itu yang digalakkan, mungkin bisa pakai jasa siapa orang-orang yang terkenal di sekitar kita yang mampu mendengungkan, jadi menyebarkan atau menginfokan kepada orang-orang banyak. Kode aja problemnya. Dan mereka semua belum punya formula. Pentas live streaming di YouTube sih ndelok ya wong 8, wong pira, 20 paling akeh. Nah, kecuali kita menarik dalam menampilkan sequel dan sebagainya, itu kan tetap kayak trailer itu strategi yang menurut saya baik. Tetap ya, aku yang ngarani ini. Jadi kita contohkan aja. Jadi ini contoh ya. Ya walaupun belum film box office dalam mempromosikan ya. Dia menampilkan sequel film. Terus coming soon kan kayak gitu ya. Itu saya pikir ya mungkin zamannya ya juga pertunjukan itu akan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur itu kan gini, dalam masa pandemi ini masyarakat itu kan lebih banyak yang mencari hiburan di ini, pekerjaannya juga dari ini dan lain-lain. Nah, jadi persoalannya adalah pengemasan yang menarik perhatian dalam dunia virtual itu yang kayak apa, itu yang jadi persoalan itu maksudnya yang harus digagas, karena daya tarik wong itu anjing cepet kan, gak seneng ngalih gitu kan, karena bersaing dengan banyak pilihan gitu. Nah itu kemudian yang kedua, selain ada promo semacam itu di ini, tapi juga ada yang manual itu istilahnya yo jejaring, itu tetap dipakai. Jejaring itu tetap di Japri atau dari apa, jaring itu tetap ya. Saya pikir, nah lagi-lagi persoalan ini juga. Contoh kita nonton lihat wayang yo. Wayang iku di YouTube iku yo ono sing wong gendeng wayang delok ini sampe entek. Aku nangkepku ngene. Iya. Wayang iku berubah era sebetulnya. Diawiti teko dalang sing wingi dalang iku lah. Dalang iku. Dia itu ngambil iku potongan sequel, akhirnya gini kan banyak sosial media terutama di Instagram sing cepet viral, Instagram, TikTok lah. Wayangnya dia itu bisa menembus Instagram, TikTok dan sebagainya lewat potongan-potongan adegan yang memang menarik dari petuah yang disampaikan, karakter pendalangannya dan sebagainya. Canom iki malah seneng, penasaran. Iku. Lah lek promo nuromong iki timbulkan persoalan apa teori itu? Ya nek ngono kan ya berarti dianya melek zaman teknologi. Iku akhirnya kan dengan momen itu, karena memang ada yang merekam waktu itu dan diviralkan, gaya pendalangannya ketika menjelaskan memposisikan tokoh Bagong itu menarik.
kuat karakter Bagong itu dan memasukkan isu-isu kekinian di jero wayang. Tapi secara pengambilan gambar ya gak menonton dari jauh enggak. Ya memang momen itu yang tepat. Kalau merangkum seluruh wayang itu ya wis angel wong isu sampai petik isu mari isak sampai isu. Nah, tapi momen-momen itu dia melihat peluang bagaimana mungkin ya mendialogkan yang mampat sehingga ketika ada kebutuhan di Instagram 1 menit atau di WA story 30 detik atau 1 menit dia bisa menembus itu konsep pewayangannya, konsep pendialogannya. Jadi pesan itu nyampe ke situ sih. Wongin golek terus. Ya itu dan era saya pikir Revita dia pada awal-awal 2020 kalau nggak salah itu mulai viral kan itu lalah kesana ngalah wah ya munggah-munggah ya memang kudune seperti itu kan. Soalnya kan zaman saiki kan orang kadang nonton durasi lama itu males. Apa manen arek-arek nyar-nyar arek zaman saiki. Mereka betah main game tapi nggak betah nonton. Dia kayak TikTok yang lagi booming kan dalam hitungan detik tuh. Hitungan detik jelas tersampaikan. Akhirnya kalau kita memang melek akan teknologi semacam itu, mungkin itu nanti bisa dimanfaatkan pada gaya penyutradaraan dan sebagainya untuk melihat peluang-peluang itu, mengambil peluang di situ. Ya. Dan tak kira itu bukan dari sutradaranya, tapi bagian publikasinya, mungkin editornya, yang bertugas untuk merekam itu jangan katakanlah pada momen yang apik, ada dokumentasi untuk itu yang dalam hitungan detik. Nah, akhirnya ya itu loh kebutuhan pesan secara singkat, tapi membuat orang penasaran lagi kok muncul video ini terus menerus ini bentuk lengkapnya seperti apa kan untuk bikin orang interest dulu. Ya, nek sutradara wis ben cek garap seluruhan wae lah. Tapi ya tetap kudu melek iku. Iya. Siapapun yang kok ketika mau memotong video ini untuk dijadikan ini juga nggak masalah kan. Ini kan dari yang tontonan hiburan yang sebelumnya adalah live. Sebelumnya live, orang beli tiket masuk, nonton, bosen gak bosen yang nonton sampai buyar. Nah, di zaman saiki kan daring. Apapun sudah ada keputusannya adalah di jari. Kita nonton ada hitungan detik, hitungan menit untuk orang itu menurut istilahnya jenuh. Ya, tertarik apa enggaknya untuk meninggalkan itu. Makanya kan koyok biasanya apa itu istilahnya di YouTube itu apa? Retensi. Retensi penonton kan dihitung berapa persen. Biasanya 4 menit 4 menit, 5 menit itu sudah dikatakan baik dalam sebuah video. Orang bertahan nonton 4 menit sampai 5 menit itu baik. Nah, PR-nya kan di situ. Ya. Beda lagi nek kita kan dalam biasanya offline nonton langsung, orang biasanya memang diniati hadir untuk menonton, menyimak sehingga jajal akhirnya ya opo. Mungkin adegan yang dienggok-enggokno, bertele-tele seperti itu. Akhirnya tak keluar. Tapi nek nduk video ki opo sampe sawan nduk video liyane. Iya. Mau nggak mau kita juga harus mengakali kondisi seperti itu. Di salah satu cara ya. Kita nggak ngomongin orang, kita sendiri. Kita sendiri. Bisa jadi gini. Ada beberapa macam model publishing ya. Jadi mulai dari trailer, jadi trailer itu ya cuma cuplikan ada lagi dari apa jadi semacam vlog orang ternama reference jadi recommended orang-orang mungkin orang Jombang banyak lihat itu kalian jadi itu juga support sebuah jadi. Terus yang kedua berikutnya adalah jaring kantong-kantong teman-teman yang gue itu juga bisa, sehingga kalau
publishing itu menghegemoni lah ya. Menghegemoni publik, akhirnya publik ya tadi timbul penasaran apa sih benar-benar. Dia akan nunggu itu. Tak pikir itu, dan itu memang harus dipegang seksi publikasi sendiri. Artinya nanti penggarapannya kita ada dua, penggarapan programannya sama penggarapan untuk publikasi, kan gitu. Dan itu pun yang publikasi harus cerdas menyikapi sosmed kan gitu. Nah, tapi strategi sosmed dan fungsi untuk sequel yang trailer kan bikin orang tertarik untuk selanjutnya. Berarti juga sebelum produk itu jadi kan interaksi kepada calon penonton, itu juga harus dibangun kan? Bahwa mengenai apa yang kita rencanakan dan bagaimana nanti pertunjukan itu digelar atau sajian itu disajikan. Dan kalau kita bagus, pasti nanti mereka juga akan menyebarkan itu. Untuk awal-awal ya itu malu, kita menarik retensi penontonnya dulu. Karena pencarian di online algoritmanya ya gitu, dari pencarian, dari jumlah penonton itu berpengaruh pada muncul di beranda. Kontenmu gak berguna, misalkan ini loh, aku kak ngomong konten-konten yang elek, kan banyak konten-konten prank yang apalah gitu. Tapi yang nonton jutaan. Angka yang angka penonton yang banyak itu pasti akan muncul di atas, muncul di rekomendasi.